Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Durratul Maslahah dengan NIM 4022000051. Kelas PSC. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran cerita di Madinah dan proses perjanjian Hudaybiyah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah Rasulullah SAW ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam atau umat Islam sendiri dan orang-orang yang belum masuk Islam. Pembangunan masjid merupakan usaha pertama Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Islam di Madinah. Masjid yang pertama dibangun Nabi ini adalah yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah atau September 622 Masehi. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya juga mendirikan lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Dibangun dimaksudkan sebagai langkah untuk mendidik umat bagaimana ajaran Islam mengatur roda perekonomian. Dengan begitu, akhirnya pasar tersebut telah merubah sistem pasar Yahudi yang pada saat itu dengan sistem pasar Islam dengan keadilan pasar yang menganut sistem perekonomian Islam. Akhirnya, Nabi membuat sebuah konstitusi yang dinamakan Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan produk undang-undang hasil kompromi antara umat Islam dengan non-Muslim di Madinah yang digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang harus dipatuhi bersama antara pihak yang terkait. Atas kesuksesan ini, Piagam Madinah dijadikan sebagai dasar toleransi beragama. Inilah yang mengapresiasi umat Islam. Selanjutnya, gambaran secara rinci mengenai awal mula terdapatnya sebuah sejarah perjanjian Hudaybiyah, yakni ketika Nabi Muhammad SAW mengizinkan kaum muslimin untuk mengadakan perjalanan ke Mekah. Perjalanan tersebut bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini disambut gembira oleh kaum muslim di Madinah. Kira-kira sebanyak 1060 berangkat menuju Mekah pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk menunaikan ibadah umroh ataupun haji. Akhirnya sampai ke telinga masyarakat Quraisy. Kaum Quraisy mulai menyiapkan pasukan sekitar 200 orang di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid untuk menghalangi Nabi dan pengikutnya masuk ke Mekah. Tapi Muhammad SAW berupaya mencari jalan lain untuk menghindari agar tidak bertemu dengan kaum Quraisy. Akhirnya Quraisy percaya bahwa kedatangan Nabi dan pengikutnya hanyalah untuk melakukan ibadah umroh dan bukan untuk berperang antara pihak Quraisy. Akhirnya Quraisy mengirimkan utusannya untuk melaksanakan perundingan guna menghindari kesalahpahaman. Upaya untuk mencapai titik kompromi orang Quraisy diwakili oleh Syekh Ibnu Umar dan kaum muslimin diwakili oleh Nabi Muhammad SAW dan ditemani Ali bin Abi Thalib. Maka pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.